Bayangkan sebuah wilayah yang dahulu berada dalam satu negara, memiliki sejarah yang saling terhubung, dan sama-sama menghadapi tantangan geografis yang berat. Namun, setelah berjalan lebih dari 2 dekade, keduanya mengambil jalan yang berbeda. Yang satu tetap menjadi bagian dari Indonesia dan mendapatkan aliran anggaran pembangunan dari pemerintah pusat. Yang lain memilih menjadi negara merdeka dan harus membangun hampir seluruh fondasi negaranya sendiri. Wilayah itu adalah Papua dan Timor Leste. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat menarik. Apakah kemerdekaan politik otomatis membuat sebuah wilayah menjadi makmur? Atau justru ada harga ekonomi yang harus dibayar ketika sebuah wilayah memutuskan berdiri sebagai negara sendiri? Jawabannya tidak sesederhana hitam putih, tetapi jika kita melihat pembangunan, perdagangan, lapangan kerja dan ketahanan ekonomi, terdapat sebuah perbandingan yang sangat menarik antara Papua dan Timor Leste. Mari kita mulai dari sesuatu yang paling mudah dilihat oleh mata manusia, yaitu jalan dan infrastruktur. Papua selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tantangan geografis paling berat di Indonesia. Pegunungan tinggi, hutan lebat, sungai besar, dan jarak antar daerah yang sangat jauh membuat biaya pembangunan menjadi luar biasa mahal. Dahulu, mengirim semen, beras, atau kebutuhan pokok dari wilayah pesisir dan menuju daerah pegunungan dapat membutuhkan biaya transportasi yang sangat tinggi. Jalan darat belum terhubung secara luas. Pesawat menjadi salah satu pilihan utama untuk mengangkut barang ke daerah tertentu. Namun, dalam lebih dari 1 dekade terakhir, pemerintah Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Jalan Trans Papua terus dikembangkan, jembatan dibangun, bandara diperluas, pelabuhan ditingkatkan, kawasan perbatasan dibangun dengan fasilitas yang semakin modern. Di Jayapura misalnya, berdiri jembatan Yutefa yang menjadi salah satu ikon pembangunan Papua. Jembatan tersebut bukan sekedar bangunan yang terlihat megah dari kejauhan. Infrastruktur seperti ini dirancang untuk memangkas waktu perjalanan dan membuka konektivitas menuju wilayah yang sebelumnya lebih sulit dijangkau. Dan disinilah kita memahami satu hukum ekonomi yang sangat sederhana. Kalau jalan sulit dilalui, harga barang naik. Kalau transportasi mahal, keuntungan petani mengecil. Kalau konektivitas buruk, investor berpikir berkali-kali sebelum membangun usaha. Sebaliknya, ketika jalan semakin baik, truk dapat masuk, barang dapat keluar, pasar menjadi lebih luas, dan aktivitas ekonomi perlahan bergerak. Sekarang mari kita lihat Timor Leste. Negara ini memang jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia, tetapi persoalan yang dihadapi juga tidak ringan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah ukuran pasar domestik yang kecil dan ketergantungan terhadap barang dari luar negeri. Berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari makanan, barang konsumsi hingga material konstruksi, masih banyak dipenuhi melalui impor. Indonesia menjadi salah satu mitra perdagangan penting bagi Timor Leste, terutama karena kedekatan geografisnya dengan Nusa Tenggara Timur. Disinilah muncul sebuah ironi sejarah. Dahulu, perdagangan antara wilayah Timor Timur dengan berbagai daerah di Indonesia berlangsung dalam satu negara. Setelah menjadi negara merdeka, aktivitas tersebut berubah menjadi perdagangan internasional. Kini terdapat perbatasan, prosedur kepabeanan, aturan perdagangan, dan biaya administrasi yang harus dilewati. Bagi perusahaan besar, semua itu mungkin dapat dihitung sebagai biaya bisnis. Tetapi bagi masyarakat kecil, setiap tambahan biaya transportasi pada akhirnya dapat muncul dalam bentuk harga barang yang lebih mahal. Dan masalahnya menjadi semakin kompleks ketika kita berbicara tentang mata uang. Timor Leste menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi. Keputusan tersebut memberikan keuntungan berupa kestabilan tertentu dan menghindarkan negara dari resiko mencetak mata uang sendiri yang belum memiliki kredibilitas kuat. Tetapi ada konsekuensinya. Timor Leste tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasokan dolar seperti Amerika Serikat. Negara tersebut membutuhkan sumber dolar dari kegiatan ekonomi eksternal, terutama ekspor, investasi, pendapatan sumber daya alam, serta aliran dana lainnya. Disinilah minyak dan gas menjadi sangat penting. Selama bertahun-tahun, pendapatan minyak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan negara Timor Leste. Petroleum Fund bahkan menjadi instrumen penting untuk mengelola kekayaan minyak tersebut. Masalahnya minyak bukanlah sumber daya yang tidak terbatas. Bayu Undan pernah menjadi tulang punggung penting bagi perekonomian Timor Leste, tetapi produksi minyak dan gas dari lapangan tersebut telah mengalami penurunan besar. Sementara itu, harapan terhadap pengembangan Greater Sunrise masih menghadapi berbagai persoalan teknis, ekonomi, dan politik. Inilah tantangan besar yang dihadapi negara kecil berbasis sumber daya alam.
Ketika Minak menghasilkan uang, negara memiliki ruang fiskal yang besar. Tetapi ketika produksi menurun, pertanyaan yang jauh lebih sulit muncul. Dari mana uang negara berikutnya akan datang? Apakah dari industri? Apakah dari manufaktur? Apakah dari pertanian? Apakah dari pariwisata? Atau justru dari utang dan bantuan luar negeri? Dan persoalan ini membawa kita kepada masalah berikutnya, yaitu lapangan pekerjaan. Sebuah negara tidak bisa hidup hanya dari pendapatan pemerintah. Generasi mudanya membutuhkan pekerjaan. Timor Leste memiliki populasi yang relatif kecil dan basis industrinya masih terbatas. Pasar domestik yang kecil membuat pembangunan industri manufaktur dalam skala besar menjadi tantangan tersendiri. Akibatnya, sebagian masyarakat mencari kesempatan kerja di luar negeri. Ini bukan berarti Timor Leste tidak memiliki masa depan. Negara tersebut tetap memiliki peluang besar untuk mengembangkan pertanian, kopi, pariwisata, ekonomi kelautan, dan berbagai sektor lainnya. Tetapi, proses diversifikasi itu membutuhkan waktu. Sekarang, kita kembali ke Papua. Papua memiliki persoalan yang berbeda. Papua masih menghadapi kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan tantangan keamanan. Tidak ada alasan untuk menutup mata terhadap masalah tersebut. Namun ada satu keunggulan struktural yang sangat besar. Papua merupakan bagian dari Indonesia. Artinya, Papua tidak harus membiayai seluruh keberadaan sebuah negara dari pendapatannya sendiri. Ketika Papua membutuhkan pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, bandara, atau berbagai fasilitas publik, pembiayaannya dapat berasal dari sistem fiskal nasional. Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat besar, memiliki industri yang tersebar di berbagai wilayah, memiliki sumber daya alam yang beragam, dan memiliki sistem transfer anggaran dari pusat ke daerah. Papua juga mendapatkan kebijakan otonomi khusus yang dirancang untuk memperbesar ruang fiskal dan mempercepat pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Dana tersebut diarahkan untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Jadi, ketika membandingkan Papua dan Timor Leste, kita sebenarnya sedang membandingkan dua model yang sangat berbeda. Papua berada di dalam sebuah negara besar dengan pasar lebih dari 280 juta penduduk dan sistem fiskal nasional. Timor Leste harus membangun negaranya dengan pasar domestik yang jauh lebih kecil dan sumber daya fiskal yang lebih terbatas. Itulah mengapa perdebatan mengenai referendum tidak boleh dilihat hanya melalui emosi. Kemerdekaan memang memberikan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kedaulatan politik. Tetapi kedaulatan politik tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan ekonomi. Sebuah negara tetap membutuhkan jalan, pelabuhan, industri, sekolah, rumah sakit, pekerjaan, pangan, energi, dan sistem keuangan yang kuat. Dan mungkin inilah pelajaran paling penting dari kisah Timor Leste dan Papua. Bendera memang menjadi simbol sebuah bangsa, kemerdekaan menjadi simbol kedaulatan. Tetapi kesejahteraan rakyat ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih kompleks. Apakah ekonominya mampu berdiri sendiri? Apakah anak mudanya mendapatkan pekerjaan? Apakah petaninya bisa menjual hasil panen dengan biaya murah? Apakah masyarakatnya mampu membeli kebutuhan pokok? Dan apakah pemerintah memiliki cukup sumber daya untuk membiayai masa depan ketika kekayaan alam mulai menipis? Karena pada akhirnya, pembangunan bukan sekedar tentang siapa yang memiliki bendera paling indah. Pembangunan adalah tentang siapa yang mampu menciptakan masa depan bagi rakyatnya. Dan ketika Papua terus membangun konektivitas, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dalam kerangka Indonesia, pertanyaan yang paling penting bukan lagi siapa yang menang dalam perdebatan politik masa lalu. Pertanyaannya adalah satu, apakah pembangunan hari ini benar-benar mampu membuat generasi Papua berikutnya hidup lebih sejahtera daripada generasi sebelumnya? Karena sejarah mungkin tidak pernah memberikan jawaban sederhana. Tetapi satu hal jelas, kemerdekaan adalah keputusan politik, sedangkan kesejahteraan adalah pekerjaan ekonomi yang harus diperjuangkan setiap hari.